Inisiatif Sabuk dan Jalan Tiongkok mengubah infrastruktur energi global. Sejak diperkenalkan pada tahun 2013, Prakarsa Sabuk dan Jalan atau Belt and Road Initiative BRI Tiongkok telah menjadi kekuatan besar dalam pembangunan infrastruktur global. Bagi negara-negara berkembang, BRI adalah peluang untuk membuka jalan bagi modernisasi industri, ketahanan energi, dan kemajuan ekonomi. Namun di sisi lain, beberapa negara barat menilainya sebagai strategi geopolitik Tiongkok untuk memperluas pengaruh ekonomi melalui proyek berbasis utang. Hingga saat ini, BRI telah mencakup lebih dari 140 negara dengan total investasi mencapai 679 miliar dolar Amerika Serikat. Bandingkan dengan investasi Amerika Serikat dalam periode yang sama, yang hanya sekitar 76 miliar dolar. Salah satu sektor yang paling terdampak oleh BRI adalah energi. Sejak 2013, perusahaan-perusahaan Tiongkok telah membangun proyek listrik dengan total kapasitas 156 gigawatt di berbagai negara mitra. Sebagian besar proyek ini tersebar di Asia, Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin. 5 negara utama yang mengalami lonjakan investasi energi terbesar adalah Pakistan, Indonesia, Vietnam, Arab Saudi, dan Malaysia. Dalam dekade mendatang, tambahan kapasitas 120 gigawatt energi terbarukan akan dibangun dengan investasi mencapai 73 miliar dolar Amerika Serikat. Di antara kelima negara ini, Arab Saudi menjadi fokus utama dengan rencana pengembangan 41 gigawatt tenaga surya dan 13 gigawatt tenaga angin. Jika kita memperhitungkan pendanaan dari Bank Pembangunan Tiongkok dan Bank Ekspor-Impor Tiongkok, jumlah proyek energi yang didukung Tiongkok semakin besar. Hingga pertengahan 2022, Tiongkok telah mendanai pembangunan 648 pembangkit listrik di berbagai negara, dengan total kapasitas mencapai lebih dari 171 gigawatt. Apa yang mendorong ekspansi cepat BRI? Bagaimana Prakarsa Sabuk dan Jalan atau BRI bisa berkembang begitu cepat dalam 1 dekade terakhir? BRI bukan sekadar proyek infrastruktur biasa. Sejak diperkenalkan oleh Presiden Xi Jinping pada 2013, inisiatif ini telah berevolusi dari konsep kebangkitan jalur sutra kuno menjadi kekuatan global yang mencakup berbagai sektor, dari transportasi hingga energi bersih. Pada tahap awal, BRI fokus pada proyek transportasi untuk meningkatkan konektivitas global. Namun, sejak 2023, cakupan BRI semakin luas. Presiden Xi memperkenalkan 8 langkah utama yang menitikberatkan investasi pada energi hijau dan pembangunan rendah karbon. Salah satu pilar utama BRI adalah Jalur Sutra Hijau, inisiatif yang menegaskan komitmen Tiongkok dalam pengembangan energi bersih. Tiongkok kini menjadi pemain utama dalam rantai pasokan global untuk panel surya, turbin angin, dan baterai lithium-ion. Di samping itu, Jalur Sutra Digital memperluas pengaruh Tiongkok dalam infrastruktur teknologi, termasuk kecerdasan buatan, jaringan 5G, dan solusi energi berbasis data. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai proyek besar telah terrealisasi. Di Brasil, China Three Gorges Corp mengendalikan pembangkit listrik tenaga air Ilha Solteira berkapasitas 3.444 megawatt. Di Pakistan, China Exim Bank membiayai proyek tenaga nuklir Karachi dengan kapasitas 2,290 megawatt. Sementara itu, di Indonesia,
Shenhua Group membangun PLTU Jawa 7 dengan kapasitas 2.100 MW. Di Dubai, proyek tenaga surya Maktum fase 4 berkapasitas 950 MW kini beroperasi penuh. Tren investasi energi bersih Tiongkok terus meningkat pesat. 5 tahun lalu, perusahaan-perusahaan Tiongkok hanya menguasai 7% dari kapasitas tenaga angin dan surya di pasar-pasar utama BRI. Namun, pada 2024, bangsa ini melonjak lebih dari 60% dan diperkirakan bisa mencapai 80% pada 2030. Perselisihan geopolitik di balik inisiatif sabuk dan jalan. Di balik megahnya pembangunan infrastruktur melalui inisiatif sabuk dan jalan atau Belt and Road Initiative, BRI, muncul berbagai perdebatan geopolitik. BRI mengandalkan model pembiayaan berbasis negara. Bank Pembangunan Tiongkok dan Bank Ekspor-Impor Tiongkok memberikan pinjaman jangka panjang dengan bunga rendah untuk proyek infrastruktur besar. Namun, ada satu pola yang menarik. Proyek-proyek ini seringkali menggunakan skema EPC, Engineering, Procurement, and Construction, di mana perusahaan Tiongkok mengendalikan hampir seluruh aspek, dari pembangunan hingga operasional. Pendukung BRI melihat ini sebagai solusi bagi negara-negara berkembang untuk menutup kesenjangan infrastruktur. Di Afrika, misalnya, 80% dari 685 juta orang yang belum memiliki akses listrik tinggal di Afrika Sub-Sahara. Investasi Tiongkok dalam tenaga surya, jaringan listrik mikro, dan elektrifikasi sekolah telah membawa perubahan nyata. Namun, kritik juga bermunculan. Beberapa pihak menyoroti risiko jebakan utang, di mana negara mitra kesulitan membayar pinjaman dan terpaksa menyerahkan aset strategis sebagai kompensasi. Selain aspek keuangan, ada pula kekhawatiran geopolitik. Sebagai penyedia utama infrastruktur energi dan digital, Tiongkok memiliki potensi besar dalam membentuk aturan ekonomi global. Dominasi mereka dalam rantai pasokan energi, teknologi kecerdasan buatan, hingga sistem manajemen energi pintar menimbulkan pertanyaan, seberapa besar kontrol Tiongkok atas negara mitra BRI? Meski banyak kritik, Tiongkok tetap teguh dalam visinya. Shinhua Institute menegaskan bahwa BRI bukan sekadar proyek modernisasi Tiongkok, tetapi sebuah transformasi kolektif untuk dunia yang lebih sejahtera. Apakah BRI benar-benar membawa kemajuan atau justru menciptakan ketergantungan baru? Bagaimana menurut Anda?